Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Perundungan Israel yang melarang kegiatan Badan PBB untuk mengungsi Palestina di Israel, tepi barat dan Gaza mengundang kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Amerika Serikat juga menyatakan prihatin dan bahkan mengatakan ada konsekuensinya bila Israel terus halangi bantuan kemanusiaan ke warga sipil di Gaza. Dan berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Pemerintah Amerika Serikat prihatin atas perundangan baru Israel yang melarang aktivitas UNRWA, Badan PBB yang menangani pengungsi Palestina. It poses risks for millions of Palestinians who rely on UNRWA for essential services, including healthcare and primary and secondary education. UNRWA, of course, plays a critical role in providing services to Palestinians in Gaza, the West Bank, and throughout the wider region. Keprihatinan Amerika Serikat juga disampaikan perwakilan Amerika dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. We know that right now there is no alternative to UNRWA when it comes to delivering food and other life-saving aid in Gaza. Therefore, we have concerns about this legislation being implemented. Dubes Amerika untuk PBB mengatakan negaranya memahami bahwa larangan ini didasarkan pada keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober lalu. Namun UNRWA telah melakukan investigasi internal dan didesak mempercepat pembenahan. Larangan Israel terhadap UNRWA diputuskan di tengah seruan Amerika Serikat terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berbuat lebih banyak memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza. Surat yang dikirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada pertengahan Oktober bahkan mengancam pengkajian ulang bantuan senjata ke Israel bila tidak ada tindakan dalam 30 hari. Larangan dituangkan dalam 2 undang-undang. Undang-undang pertama melarang UNRWA beroperasi di Israel mendapat dukungan bulat Knesset atau Parlemen Israel. Dengan 92 anggota mendukung dan 10 menolak. Sementara undang-undang kedua melarang UNRWA di Gaza dan tepi barat mendapat dukungan 87 anggota dan 9 menolak. For the seventh, we shall not tolerate after the seventh an organization or an agency that calls itself humanitarian and participates in a massacre will not function in my country. Investigasi internal UNRWA sendiri menemukan bahwa 9 pegawainya terlibat serangan 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu perang Israel-Hamas. Tapi mereka yang mendukung UNRWA mengatakan badan ini memperkerjakan sekitar 30.000 orang. UNRWA, is the biggest employer in Palestine. There's a lot of doctors, teachers, a lot of service workers that work for UNRWA. You cannot guarantee the affiliation of every single person. Loai El-Basyuni adalah warga diaspora Palestina di Amerika Serikat yang melewatkan pendidikan dasarnya di sebuah sekolah UNRWA di Beit Hanun, Gaza Utara. Sekolah UNRWA juga sering mendapat sorotan karena dituduh memberi pelajaran antisemit dan anti-Israel. I went through the UNRWA education. UNRWA always try to stay apolitical, which actually why they get a lot of criticism from Palestinians, individuals and some Palestinian groups, because they really just, they're just serving United Nations agenda. Selain Amerika, sejumlah negara lain termasuk Inggris telah menyatakan keprihatinan mereka atas langkah Israel melarang UNRWA. Kritikan juga datang dari lembaga pemerhati HAM dan kelompok bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, seperti juga di Indonesia, penjualan atribut kampanye di Amerika Serikat meningkat menjelang pemilu. Untuk toko fisik, penjual biasanya menyesuaikan lokasi kios mereka dengan pilihan warga setempat. Tapi setidaknya di sebuah lokasi di California, 2 penjual berseberangan. Parpol memutuskan menjual berdekatan dan mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Sandra Roby adalah seorang pendukung Partai Demokrat di bagian selatan negara bagian California. Setelah melihat sebuah kios menjual atribut capres Partai Republik Donald Trump di tepi jalan, ia tergerak membuka stand sendiri menjual atribut kandidat pilihannya, Kamala Harris. Up until relatively recently, we did not promote our political beliefs out loud. It was something you just kept close to your heart and you lived respectfully amongst each other. But when Trump entered the stage, it all changed. It became kind of like World Federation Wrestling or a sports team, and we could no longer be invisible.
Orange County, tempat Sandra tinggal, adalah wilayah yang solid mendukung Partai Republik di sebuah negara bagian yang kuat mendukung Partai Demokrat. Keberadaan kedua kios berdampingan mengundang respons negatif sebagian pembeli. We don't want that. Orange County is supposed to be Republican, you know, and side by side is, you know, And maybe another corner, you know, separate. in a separate corner, but not together. Tapi sebagian pembeli lain justru merespons positif. I think it's really smart. You know, I think if people just get down and, you know, talk to each other, that they can find a whole lot more in common. Pembeli lain mengatakan inilah cerminan perbedaan pendapat dan pilihan dalam sebuah demokrasi. This is the freedom that I speak out my mind and I tell what I believe in. I follow the democracy regulations in this country. In the meantime, the other party can do as well. Steve Lawrence adalah pendukung Partai Republik yang membuka stand untuk menjual atribut Trump. Tadinya ia menolak berjualan dekat Sandra, tapi akhirnya setuju untuk berjualan di lokasi berdekatan. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no reason that we can't coexist here in the same location. We have different feelings, different opinions about things. Certainly people wear their emotions on their sleeves, but we don't need to have hate that comes into the political views of both parties. We can coexist without having to be so meanful about it. Sandra dan Steve mengaku keduanya menjadi teman kian dekat dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah papan yang dipasang meminta pembeli tak saling menyerang satu sama lain untuk ikut menurunkan tensi politik. Menurut perusahaan e-commerce Omnisend, penjualan atribut-atribut pemilu mendatangkan pemasukan ratusan juta dolar bagi para retail di luar atribut resmi yang dijual oleh tim kampanye masing-masing calon presiden. Menurut perusahaan ini, dalam sebuah survei baru-baru ini, sekitar 58% dari konsumen Amerika Serikat membeli atribut pemilu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.